Pernah nggak kalian di rumah dengar info nih, kalau seandainya kita mendengar suara yang keras-keras, ya terus menerus, ini akhirnya jadi tuli, ya jadi budak, ya telinganya nggak bisa dengar. Benar nggak nih? Ya komen. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ada ya kondisi tuli akibat suara yang keras, suara bising ya. Kok bisa ini terjadi? Ya ini termasuk ya gangguan pendengaran ya. Ini terjadi ketika telinga kita itu mendengar suara yang terlalu bising. Ya terlalu bising, terlalu sering. Akibatnya apa? Ganggulah terfungsi dari pendengaran kita. Ya pendengaran kita terganggu, akhirnya menyebabkan ketulian. Nah kalau dalam medisnya disebut dengan ya NIHL ya, ataupun dalam bahasa umumnya ya, ini kondisi ini biasanya terjadi pada kedua telinga sekaligus ya umumnya. Nah dok, saya dengar suara keras ya hanya sebentar, bisa tuli juga nggak? Jawabannya bisa. Wah dokterin nakut-nakuti aja nih. Ya memang seperti itu ya. Suara yang terlalu keras meskipun didengar dalam waktu yang singkat ya dapat menyebabkan kondisi tuli. Jadi harus hati-hati ya. Kondisi NIHL ini bisa berlangsung misalkan ya setelah teman di rumah mendengarkan suara yang terlalu bising ya, kemudian dalam beberapa waktu terjadilah ya tuli tadi. Bisa tuli akibat kebisingan tadi, bisa bersifat sementara, bisa bersifat permanen, bisa salah satu sisi ataupun kedua telinganya sekaligus, tapi yang paling umum memang kedua telinga. Biasanya ya orang yang mengalami kondisi ini itu nggak sadar ya kalau seandainya dia mengalami ketulian akibat kebisingan. Taunya gimana? Ya taunya ketika dia bicara dengan orang lain ya, apalagi di ruang tersebut ada suara-suara bising lain, dia kurang dengar ya, nggak dengar. Nah dia baru sadar akhirnya, loh terjadi seperti ini. Oh, ini saya tuli nggak nih ya? Nah ini baru sadar dia. Dok, apa nih gejalanya? Jadi gejalanya ini tentu dia akan kesulitan untuk mendengar suara. Ya mungkin dia tadi kesulitan, lama-lama dia bisa tidak mendengar suara sama sekali. Nah tuli akibat kebisingan ini yaitu bisa mengakibatkan tinnitus ya. Tinnitus itu apa nih? Ada di video saya sebelumnya ya. Jadi intinya tinnitus ini suara sebenarnya nggak ada sumbernya, tapi dia bisa mendengar. Yang misalkan bunyi nging, bunyi ngung, bunyi ngaung dan sebagainya. Intinya nggak ada sumber suara tapi dia dengar suara. Nah gangguan telinga ini yaitu bisa disertai gejala lain, misalkan perubahan suasana hati, ya kemudian rasa cemas, ya depresi atau gangguan emosional intinya gitu ya. Kemudian sulit fokus, ya tidur pun bisa terganggu. Dok, penyebabnya apa nih selain mendengar kebisingan? Ya intinya memang penyebab terseringnya itu mendengar suara keras, ya ataupun suara bising ya dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Misalkan nih ya, teman menembak ya itu kan suara dentumannya keras ya, mengendarai motor yang suara knalpotnya bising ya itu bisa juga. Nah kemudian sering mendengarkan musik misalkan ya, pakai headset, pakai earphone, lama-lama ya ini bisa mempengaruhi ya. Ataupun misalkan ya suka nonton konser ya, mungkin hampir dari pagi siang malam nonton konser terus ya, ini hati-hati juga ya. Nah apalagi di konser-konser tersebut kan suaranya keras ya. Nah kemudian yang mendengar suara mesin ya, mesin pemotong rumput, mesin pabrik dan sebagainya. Intinya mendengar suara ini terus menerus ini juga bisa. Nah kemudian cedera ya, cedera kepala. Kok bisa ya dok suara keras ini bikin tuli? Ya jadi intinya ya suara keras tadi dapat merusak sel-sel ya rambut-rambut yang ada di koklea ya, di rumah siput ya, akhirnya nanti rusak rambutnya. Jadi nggak bisa dia mengirim sinyal ya ke otak dengan baik. Inilah ya yang menjadi pemicu gangguan pendengaran. Dok, kalau seandainya sudah terlanjur ya bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama itu pakai alat bantu dengar. Nah kalau seandainya ya teman saya di rumah mengalami hal ini ya, ini bisa menggunakan alat bantu dengar ya. Jadi pendengaran tersebut yang tadinya berkurang ya ataupun terganggu, ini bisa digunakan alat bantu dengar, ini bisa membantu ya. Ataupun implan koklea. Nah ini biasanya ya ini
digunakan untuk trauma-trauma akibat akustik ataupun kebisingan. Yang kedua, pelindung telinga. Ya, intinya pelindung telinga ini digunakan untuk melindungi pendengaran ya, supaya tidak mengalami masalah lebih lanjut. Nah, jadi misalkan teman berkecimpung ya di dunia yang keras-keras, misalkan anggota band, kemudian kerja di pabrik dan sebagainya, ya ini akan diberikan pelindung telinga. Nah, yang ketiga ini obat-obatan. Nah, obat-obatan ini tergantung dari kasus ya, karena kondisi orang bisa beda-beda. Ya, jadi ini diberikan sesuai dengan kondisi. Ya, dilakukan anamnesa dulu, lakukan pemeriksaan fisik dulu, pemeriksaan penunjang, ya baru diberikan terapi. Nah, gimana nih dok kalau kita untuk mencegah supaya tidak terjadi tuli akibat kebisingan tadi? Nah, jadi ya ini memang bisa dicegah, sebaiknya dicegah, karena kalau sudah terjadi ya baru nyari caranya ini repot. Jadi sebelum terjadi penyakit ini baru lebih baik ya. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, intinya seperti itu ya. Yang perlu digarisbawahi, suara yang aman didengar oleh telinga kita itu di bawah 85 desibel. Kalau seandainya lebih ya ini berisiko mengalami gangguan. Jadi gunakan tutup telinga, misalkan earplug ya. Ketika kita mendengarkan suara bising ya, misalkan bekerja ya di tempat bising-bising ya, itu pakai earplug. Nah, kemudian kalau seandainya ya memang suara itu bisingnya itu pakai earplug enggak kurang, ya ditambah alat pelindung telinga ya, ataupun alat untuk mengurangi ya suara yang keras-keras tadi. Terus kalau memang nggak ada pelindung telinga, misalkan di tempat keramaian gitu ya, itu sebaiknya dijauhi sumber suara keras-keras. Kemudian jangan terlalu sering ya menggunakan headset ataupun earphone ya. Ya, apalagi sampai ketiduran, ini bahaya, nanti bisa tuli. Nah, kalau seandainya ya teman di rumah sudah mulai merasa pendengarannya terganggu ataupun berkurang, apalagi di keramaian gitu ya, suara orang jadi gak jelas, ya langsung konsultasikan saja ke dokter. Kalau suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Ya, salam sehat, sampai jumpa.